Nah, Sonika, anak-anak kita khususnya tidak selalu mengalami masa-masa yang mudah, bukan? Tidak, mereka masih muda dan mereka tiba-tiba dibawa keluar dari dunia yang mereka kenal dan terjun ke dalam dunia yang kita terima, yang kita dipertobatkan. Tetapi mereka belum mengalami pertobatan. Mereka belum mengerti. Mereka bahkan tidak tahu siapa Allah itu. Lalu Tanya bermimpi ketika dia berusia sekitar 8 tahun, putri kita. Dan dia yang paling menderita karena mereka mengejeknya di sekolah karena dia dibawakan makanan vegetarian. Ya, dan dia sangat sensitif, sangat sensitif, sangat sensitif. Akhirnya dia tidak mau makan di depan siapapun. Dia biasa pergi dan menyembunyikan diri di kamar kecil atau toilet dan makan di sana. Dan dia hampir mengalami gangguan sebagai akibatnya. Dan lalu dia bermimpi. Ya, dan dia bermimpi. Umurnya 8 tahun ya? Dia berusia sekitar 8 tahun. Dan dia berjalan dengan gurunya. Saya tidak tahu guru yang mana, tapi dia sedang berjalan dengan gurunya. Dan mereka melihat taman yang indah. Dan ada tembok di sekeliling taman ini. Dan dia ingin masuk ke dalam taman. Dan mereka pergi dan berjalan mengelilingi tembok ini. Sampai mereka tiba di sebuah gerbang. Dan di gerbang saya pikir ada 2 penjaga berdiri di sana. Dan mereka ingin masuk melalui gerbang. Dan kemudian penjaga itu berkata, "Tidak, Anda tidak bisa masuk. Anda harus minum ini dulu." Dan dia dan gurunya mendapatkan sebuah cangkir. Dan dia melihat ke dalam cangkir itu. Dan ada seekor anak domba kecil yang berputar-putar di dalam cairan. Dan dia berkata, "Saya tidak bisa minum ini." Dan penjaga berkata, "Engkau harus minum ini sebelum bisa masuk gerbang ke tanah yang indah di sisi lain." Dan dia mulai meminumnya dan rasanya pahit. Dia mengatakan bahwa itu sangat pahit. Dan dia tidak tahu apakah dia bisa menghabiskannya. Dan kemudian dia terbangun dan kemudian dia tahu bahwa taman itu adalah surga. Para penjaga adalah para malaikat yang menjaga pintu gerbang. Kerub. Kerub yang menjaga gerbang. Dan sebelum dia bisa masuk, sebelum kita semua bisa masuk, dia harus minum cawan pahit itu, minuman pahit. Dengan seekor anak domba yang berputar-putar di dalamnya. Dia harus minum juga? Dia juga harus minum anak domba itu. Jadi ini dia baru 8 tahunan, tidak tahu tentang Kristus, anak domba, atau tentang cawan yang pahit, atau apapun yang seperti itu. Bertahun-tahun kemudian barulah ia mengerti apa artinya. Dan anak domba Paskah harus dimakan dengan ramuan pahit. Ya. Ya, jadi kita harus menjiwai anak domba, karakter anak domba, dan itu akan menjadi cawan yang pahit. Ini bukan jalan mudah. Bukan jalan mudah. Dan kehidupannya tidak mudah. Tidak. Hati saya sering bersedih untuknya. Dia memiliki banyak sekali air mata dalam banyak sekali botol. Dan mungkin Tuhan akan melihat botol itu suatu hari nanti dan berkata, "Sudah cukup air mata dalam botol-botol ini." Dan kemudian tidak akan ada lagi air mata di surga begitu dia masuk ke taman itu. Tidak akan ada lagi air mata ya. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, bahkan iman kita. Iman melihat Yesus berdiri sebagai pengantara kita di sebelah kanan Allah. Iman melihat istana-istana yang telah disediakan oleh Yesus bagi mereka yang mengasihi Dia. Iman melihat jubah dan mahkota yang dipersiapkan bagi sang pemenang. Iman mendengar nyanyian orang-orang yang ditebus dan membawa kemuliaan kekal mendekat. Kita harus mendekat pada Yesus dalam ketaatan penuh kasih jika kita ingin melihat Sang Raja dalam keindahannya. Selama di bumi tidak akan ada jalan keluar dari konflik dan pencobaan, tetapi dalam setiap badai kita memiliki tempat perlindungan yang pasti. Yesus telah memberitahu kita, di dunia ini kita akan mengalami penderitaan,
tetapi tetaplah bersukacita. Saya telah mengalahkan dunia. Pasukan iblis dikerahkan untuk melawan kita, dan kita harus menghadapi musuh yang gigih. Tetapi jika kita memperhatikan nasihat Kristus, kita akan selamat. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.